Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Milana Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Menpora tinjau pelaksanaan sentra latihan atlet DBON di UNESA. Peresmian Bank Sampah dan TPS 3R, hasil P2MD mahasiswa Prodi D4 Administrasi Negara Program Vokasi UNESA di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Setelah sempat tertunda beberapa minggu, KC Media kembali mengadakan webinar series dengan tema How to be a good content creator and podcaster. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini disiarkan secara langsung di kanal YouTube KC Media pada 7 Oktober 2022. Kegiatan webinar series KC Festival yang sempat tertunda akhirnya dapat terlaksana kembali. Para peserta yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti melalui kanal YouTube KC Media by UNESA cukup antusias mengikuti jalannya webinar. Acara ini dilaksanakan pada 7 Oktober 2022 di Studio Kreatif KC Media by UNESA. Penyampaian materi yang menarik dan interaktif dari pemateri membuat antusiasme peserta webinar cukup tinggi. Kegiatan ini diadakan untuk menambah wawasan tentang konten kreator, agar kedepannya konten kreator bukan hanya sekedar hobi saja, melainkan dapat menjadi sebuah profesi. Hadir sebagai pemateri pada webinar tersebut antara lain Herma Prabayanti selaku konten kreator pada aplikasi TikTok dan Fania Winola selaku podcaster Little Talks pada Spotify. Bunda Herma, sapaan akrabnya di TikTok, membagikan tips kepada para peserta bahwa konsisten membuat konten merupakan kunci seorang konten kreator. Disiplin membuat dan mengunggah karya merupakan suatu hal yang susah dan melawan rasa malas adalah kunci sukses di dunia digital. Harapan aku lebih banyak anak-anak dari SMP hingga SMA membuat konten-konten yang positif untuk masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Karena aku sendiri yang underage, awalnya juga pasti kesusahan untuk konsisten karena kita pasti masih sekolah, belum lagi les-lesnya. Tapi dengan latihan untuk menjadi konsisten, dengan latihan untuk selalu membuat konten yang positif, pasti akan memberikan hal yang positif juga untuk kita dan untuk masyarakat Indonesia. Sedangkan bagi Fania, saat akan memulai membuat konten, sesuaikan dengan passion atau kesukaan. Misalnya suka membuat quote di Twitter atau suka tampil depan kamera dan membuat video di TikTok, Instagram, atau YouTube. Antusiasme dan minat peserta menjadi konten kreator merupakan salah satu alasan mengikuti webinar KFest kali ini. Untuk mengetahui pengetahuan tentang gimana jadi konten kreator dan gimana cara jadi podcaster yang baik gitu. Kita mendapat pengetahuan yang banyak banget dari Ibu Herma dan Fania yang saya sendiri ketahui itu termasuk konten kreator yang terkenal di TikTok sama di Instagram. Harapan ke depan KFest akan diselenggarakan lebih besar dan hadir dengan tema webinar yang mampu meningkatkan soft skill dan hard skill Sivitas Akademika UNESA. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Zulfaili Yahya melaporkan. Wujud pengabdian kepada masyarakat, Himpunan Mahasiswa Prodi D4 Administrasi Negara Program Vokasi UNESA gelar peresmian Bank Sampah dan TPS 3R di Desa Kediren, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan pada 10 Oktober 2022. Departemen Sosial dan Politik Himpunan Mahasiswa Prodi D4 Administrasi Negara Program Vokasi UNESA meresmikan Bank Sampah Bumi Asri dan Tempat Pembuangan Sampah atau TPS 3R di Desa Kediren, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan.
Peresmian ini merupakan rangkaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi. Judul proposal yang diangkat dalam program ini yaitu implementasi hexahelix strategi dalam pemberdayaan warga desa Kediren Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan zero waste dan desa mandiri sampah. Ya, hari ini kita peresmian bangunan bank sampah dan TPS 3R untuk mengolah sampah organik maupun anorganik yang nantinya sampah anorganik itu disetorkan ke pengumpul sampah menjadi pemutaran ekonomi di desa. Lalu untuk yang organiknya yang seperti sisa makanan, dedaunan segala macam nanti kita buat kompos yang akan dijual ke pasar luar. Hexahelix ini ada 6 keterlibatan. Yang pertama itu akademisi dari UNESA ya, UNESA, lalu bisnis sektor, yaitu pengumpul sampah maupun nanti kita ada penjualan sampah organik gitu kan. Terus ada governance atau pemerintah, yaitu kita bekerja sama dengan kemitraan PMD, DLH, lalu Dinas Koperasi Usaha Mikro. Lalu ada media ya, dengan KCTV, dengan nanti press release di websitenya D4. Terus yang terakhir ada agregator bersama NGO yaitu WHSTA yang bekerja sama dengan Unilever. Program P2MD ini dilaksanakan selama 6 bulan, sejak Juni hingga November 2022. Perwakilan dari UNESA yang mengikuti program ini berjumlah 10 mahasiswa semester 3 dan 5 dari Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Negara atau Himastan Vokasi UNESA. Selama mengikuti program P2MD ini, para mahasiswa fokus terhadap proses pemberdayaan masyarakat desa Kediren, sehingga dibebaskan dari mata kuliah selama 1 semester. Program pemberdayaan masyarakat desa itu pada intinya adalah membuat warga bisa saling berpartisipasi dan membuat warga terdidik. Dan tentunya dalam hal ini pada pengelolaan sampah, teman-teman ini ingin membuat supaya warga-warga ini paham bahwa sampah itu juga punya nilai ekonomis, dan warga-warga juga mulai paham bahwa sampah itu juga bisa dipilah dan perlu untuk dipilah, serta ada tempat pembuangan sampah tersendiri. Dan setelah koordinasi dengan Pak Wadir bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian rektor bidang kemahasiswaan juga, konversinya itu nanti 20 SKS ya, 20 SKS dan disetarakan dengan KKN. Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Desa Kediren mengapresiasi dan mendukung penuh program yang dilaksanakan oleh mahasiswa Himastan Vokasi UNESA ini. DLH Kabupaten Lamongan juga turut memberikan 2 pasang bak sampah pemilah sebagai pembelajaran awal warga Desa Kediren. Kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada adik-adik dari UNESA Surabaya yang telah menjadi motor penggerak dari masyarakat Desa Kediren. Ya, harapan ke depan adalah adanya sampah yang sudah dikelola itu akan menghasilkan dan menambah ekonomi keluarga dari masyarakat Desa Kediren. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari mahasiswa UNESA ini bisa mengedukasi masyarakat untuk peduli terhadap sampah, pengolahannya. Syukur-syukur alhamdulillah ada bank sampahnya, sehingga sampah itu bisa dikelola dengan baik, bisa menjadikan kegiatan ekonomi sekuler kepada masyarakat yang tadi hanya tidak ada nilainya, berubah menjadi nilai yang sesuatu yang berharga dan menjadikan tabungan bagi masyarakat Kediren. Selain peresmian bank sampah, ke depan akan ada pelatihan pembuatan kompos sampah organik dan keterampilan sampah anorganik bagi kelompok pengelola sampah Desa Kediren. Di akhir pelaksanaan program P2MD Desa Kediren ini, akan ada festival bank sampah yang memamerkan hasil kerajinan sampah dan kompos hasil organik pada November mendatang. Dari Lamongan, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora lakukan visitasi ke Universitas Negeri Surabaya. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut rencana implementasi DBON di UNESA sebagai sentra pembinaan olahraga atlet muda potensial. Tindak lanjut rencana jadikan Universitas Negeri Surabaya sebagai sentra pembinaan olahraga atlet potensial dalam desain besar olahraga nasional DBON, Menteri Pemuda dan Olahraga Profesor Dr. Zainuddin Amali SE MSI lakukan visitasi ke UNESA. Kegiatan ini berlangsung di kampus UNESA Lidah Wetan dan dihadiri oleh Rektor UNESA serta Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Olahraga bersama para dosen. Adapun kunjungan ini bertujuan untuk konfirmasi kondisi, sarana prasarana, serta kesiapan UNESA, sehingga nantinya UNESA dapat siap menyambut dan memupuk bibit atlet di Jawa Timur. Saya kira UNESA menjadi kampus
satu-satunya kampus di Jawa Timur yang diberikan kepercayaan untuk menjadi sentra, harus bisa membuktikan dirinya bahwa sesuai dengan slogan yang selama ini disampaikan, satu langkah di depan, ya Pak Rektor ya. Jadi harus bisa dibuktikan bahwa yang benar. Nah sekarang dengan menjadi sentra, membina talenta-talenta muda kita, atlet kita, UNESA harus bisa membuktikan bahwa dia satu langkah di depan. Menpora juga menyampaikan bahwa DBON sendiri terdiri dari hulu dan hilir, dengan hulu kebugaran dan hilir prestasi. Sebab tidak mungkin kita mendapatkan talenta yang bagus di tengah masyarakat yang tidak sehat dan bugar. Maka yang harus diperbaiki adalah kebugaran masyarakat Indonesia. Ada target-target tertentu dengan program dan desain yang ujungnya adalah prestasi. UNESA menjadi salah satu dari 10 sentra pelatihan DBON di Indonesia dengan fokus area Jawa Timur dan sekitarnya. Pemilihan UNESA didasari dengan fasilitas olahraga, SDM, dan sarana pendidikan yang mumpuni dan dapat dijalankan secara bersamaan. Sehingga atlet yang direkrut dalam pembinaan DBON merupakan atlet bertalenta, muda, berusia 12 tahun yang akan dipersiapkan menjadi atlet elit nasional sesuai dengan teori 10.000 jam atau 10 tahun pelatihan. Rektor UNESA Cha Hasan menyampaikan, UNESA siap dan akan mensupport talenta muda, khususnya sekitar Jawa Timur, dan menjadikan mereka atlet-atlet nasional di tahun 2032. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Zulfaili Yahya melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day, Satuan Mitigasi Krisis Center atau SMCC UNESA gelar kegiatan roadshow pojok konseling di setiap fakultas. Kegiatan ini bertujuan memberikan wadah bagi sivitas akademika UNESA untuk meluapkan beban psikologis yang sedang dialami. Beban psikologis yang dialami setiap orang pastinya berbeda-beda. Beban psikologis inilah yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan mental sivitas akademika dan rangkaian peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day, Satuan Mitigasi Krisis Center SMCC UNESA gelar pojok konseling. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu Senin dan Selasa, 10 dan 11 Oktober 2022, bertempat di setiap fakultas, baik di kampus Ketintang maupun Lidah Wetan. Dalam kegiatan pojok konseling ini, terdapat 2 metode, yaitu dengan cara menuliskan keluh kesah mahasiswa pada papan sampah psikologis dan layanan konseling sebaya. Ramadan Maruta Pradana, Sekretaris Divisi Kesehatan Mental dan Anti Narkoba SMCC UNESA, menyampaikan masih banyak mahasiswa yang ragu dengan pelayanan konseling secara langsung dan memilih menuliskan beban psikologis yang mereka alami. Jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa ini masih susah untuk bercerita secara langsung ya. Dengan berbicara itu kadang-kadang masih ada keraguan, masih ada trust issue di mana mereka itu masih menganggap bahwasanya ketika kita bercerita takut disebarin dan lain sebagainya. Jadi memang kita membuat 2 metode di dalam acara ini. Dua metode ini, yang pertama adalah kita menggunakan konseling secara langsung, berbicara secara langsung, secara mendalam. Nah, tetapi kita juga mewadahi jika ada teman-teman yang sulit untuk bercerita, yaitu dengan cara menulis. Nah, kita sudah menyiapkan kertas untuk curahan hati mereka yang tidak bisa mereka ceritakan atau tersirat, itu untuk ditempel post-it-nya di papan itu. Jadi banyak bisa dilihat juga papan-papan itu penuh sekali. Jadi memang rata-rata mahasiswa ini sulit untuk bercerita secara langsung, tetapi mereka memiliki sampah-sampah psikologis atau masalah-masalah yang tidak bisa dikeluarkan. Dan harapan kami memang dengan adanya papan itu, semoga mahasiswa belajar untuk bisa memulai sejak dini untuk bercerita tentang apa dan keadaan kondisinya yang sekarang seperti itu. Mahasiswa mengaku lega setelah menuliskan keluh kesah mereka pada papan sampah psikologis sebagai bentuk luapan atas beban psikologis yang mereka alami. Mungkin perasaannya lebih lega ya, karena ada seperti ini tuh kita bisa meluapkan keluh kesah kita, dan kita tuh di sini tuh ternyata nggak sendiri, jadi banyak yang sama kayak kita. Kita semua butuh tempat untuk cerita gitu kan. Nggak semua orang punya tempat cerita sendiri, jadi mungkin acara ini, event ini bisa jadi salah satu alternatif. Kesehatan mental menjadi suatu hal yang penting bagi mahasiswa. SMCC UNESA membuka pelayanan konseling untuk mahasiswa
agar mereka mendapat tempat untuk berkeluh kesah atas beban psikologis yang mereka alami, sehingga terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutahirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Milena Eka, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.